Setelah netes menjadi trotol itu sangat luar biasa sulitnya untuk merawat. Kalau menurut saya kok murai batu itu sangat prospek sekali karena apa? Kita bisa ambil 40%-nya, bahkan 50%-nya itu menggantungkan memang benar-benar dari murai batu itu sendiri. Asal Jawa Timur, kayak Tuban, di Tuban, Rengel, sampai ke Babat, Lamongan, saya juga belajar ke sana. Jadi kalau misalnya untuk permintaan murai batu, kita masih kewalahan. Jadi kita penyakit itu dihasilkan dari bakteri yang ada di kotorannya itu. Sudah berjalan sampai titik mana? Sampai Saat mana? ini dalam pembangunan baru lagi, perluasan. Untuk artinya kalau burung merpati itu terkenal dengan kesetiaannya, tapi kalau burung murai batu sangat mungkin berpoligami ya, begitu ya. Orangnya enggak. Oh, orangnya enggak. Kalau seandainya sudah sukses kan mungkin enggak ya? Belum. Kalau belum berarti punya potensi. Enggak, nanti habis siaran ini langsung diganti sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Kopi Inspirasi di Penmed TV, sebuah program acara yang menghadirkan sosok-sosok yang menginspirasi, yang akan memberikan impresi positif, memanti optimisme dan sudut pandang baru dalam menyikapi segala dinamika kehidupan. Tema Kopi Inspirasi kita kali ini adalah inspirasi sukses dari ternak murai batu. Bersama dengan saya telah hadir beberapa orang narasumber. Sebelum kita nanti akan berbincang-bincang lebih lanjut, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita pada Kopi Inspirasi kali ini. Yang pertama, persis di sebelah kanan saya adalah Bapak Haji Muhammad Romli Maksum. Beliau adalah seorang peternak murai batu, Pak. Sekaligus beliau adalah pembina dari Asosiasi Penangkar Burung Nusantara (APBN). Sekaligus juga pembina komunitas peternak murai batu Purwodadi Blora. Di ujung sana ada Bapak Tri Nasuka. Beliau ini adalah Ketua Asosiasi Penangkar Burung Nusantara (APBN) Korwil Blora, Gerobogan Blora, sekaligus Ketua Komunitas Peternak Murai Batu Purwodadi Blora. Jadi nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan bagaimana prospek ternak burung murai batu, terus kemudian bagaimana nanti teknis penangkarannya dan sampai nanti mendalam. Kita nanti akan bersama-sama untuk melihat secara langsung bagaimana proses penangkaran dari burung murai batu. Pertama saya akan berbincang dengan Pak Haji Muhromli. Pak Haji Muhromli, sejak kapan panjenengan peternak murai batu, tertarik untuk peternak murai batu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, di awal kita tertarik di murai batu dan penangkaran itu di akhir tahun 2013 yang mulai jalan di tahun 2014. Iya. Yang memotivasi panjenengan sehingga kemudian menekuni ternak burung itu apa, Pak? Bisa diceritakan? Ya, awalnya kita berangkat memang dari ternyata burung itu ada nilai ekonomi yang tinggi, sehingga saya termotivasi untuk belajar berternak. Gitu ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkeinginan untuk peternak burung. Kalau awal-awal hobi aja tidak, ngelihat burung ya sesuatu hal yang aneh gitu kan, kok dipiara kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Tapi saya lihat-lihat teman-teman yang penangkar burung, ada buka-buka YouTube di burung, ternyata itu burung itu ada nilai ekonomi yang tinggi, sehingga saya memberanikan diri untuk beternak murai. Burung apa itu, Pak, yang pas waktu yang jenengan lihat itu? Kalau pas waktu saya lihat kacer.
Kacer ya. kacer. Kuliah di mana Pak? Di Kalau saya lihat waktu itu di temen sih punya kacer, tapi kacer itu perawatannya juga sama dengan murai, tapi nilai jualnya itu tidak sebagus murai, sehingga kacer saya tinggalkan beralih ke murai batu. berarti itu ketika panjenengan melihat ternak kacer itu tahun berapa Pak? Tahun 2013 pertengahan mungkin ya. Jadi sempat mencoba untuk ternak. Pernah 2 pasang kacer saya. Pernah kacer. Ya kacer itu perawatannya sama, pakan yang dikonsumsi burung kacer itu juga sama, tapi hasilnya atau hasil hasil anakannya itu ternyata jauh beda dengan penjualan sama murai batu. Gitu ya. Terus kemudian beralih murai batu setelah melihat dari mana Pak? Kalau murai batunya? Kalau murai batu itu memang saya terinspirasi dari YouTube sih sebetulnya. Dari YouTube saya buka YouTube belajar murai itu malah ibu-ibu yang yang beternak, karena ibu-ibu itu ditinggal kerja suaminya pelayaran sehingga tidak punya kegiatan, dan dia merawat burung sehingga dengan keinginan sendiri dia ditangkarkan dan berhasil. Waktu itu kalau nggak salah omsetnya sampai dengan 25 juta. Omset 25 juta kayaknya. Kalau nggak salah omset, tapi produk hasil pengeluaran pembiayaan itu nggak lebih dari 10. Gitu ya, artinya melihat itu jenengan berkesimpulan bahwa ternak murai batu itu sangat prospektif dari Betul. Kemudian Pak Romli mencoba. Saya coba dengan pengalaman yang minim sekali tentang burung murai, sehingga ya jatuh bangun awalnya. Gitu ya. Tahun berapa itu Pak? Tahun di 2014 ternak murai. Dengan modal minim, nekat, dengan pengetahuan sangat minim, modal yang sangat minim, saya berani diri untuk ternak. Gitu ya. Terus sampai gimana Pak? Bisa diceritakan mungkin jatuh bangunnya ketika awal-awal beternak murai batu? Ya karena pengetahuan tentang murai itu sangat minim, sehingga bagaimana cara untuk merawatnya indukan kita juga kesusahan. Terus kita sudah bisa antisipasi perawatan indukan, ternyata setelah netes menjadi trotol itu sangat luar biasa sulitnya untuk merawat. Dan saya banyak belajar dari teman yang punya peternakan burung murai, tapi ya mohon maaf itu ilmunya kayaknya ngasihnya kok separuh setengah gitu ya. Jadi saya akhirnya belajar otodidak. Porsi makannya trotol ini harus gini, kalau kekenyangan ternyata itu menimbulkan kematian, kalau kurang makan kayaknya kok ada yang cacat gitu, sehingga konsumsi pola makannya itu saya sesuaikan dengan otodidak ya. Dan kemudian pada titik tertentu kemudian Pak Haji Romli merasa sudah mulai berhasil. Itu tahun berapa Pak? Mulai berhasil artinya udah mulai berhasil 1 tahun kemudian, berarti di tahun 2015 ya. Dan kemudian saat ini panjenengan menekuni ternak murai batu, dan menurut panjenengan ini adalah salah satu alternatif mata pencaharian kita. Iya. Menurut jenengan masih prospek nggak ini untuk? Kalau menurut saya kok murai batu itu sangat prospek sekali, karena jenis murai batu itu hanya bisa dikembangbiakkan di negara-negara tropis ya, sehingga seperti Indonesia itu artinya kalau banyak negara yang bisa produksi murai batu, ya kemungkinan kalau di drop dari luar, misal dari Cina, impor dari Cina itu harga anjlok, misalnya kayak lavet, kenari dan lain sebagainya, itu kan banyak burung yang bisa diternak di mana saja. Kalau murai hanya bisa hidup atau bisa dikembangbiakkan di negara-negara tropis. Itu salah satu kelebihan dari murai batu. Mungkin saya akan kembali menuju ke Mas Tri ini. Mas Tri kan ketua Asosiasi Penangkar Burung Nusantara ya, APBN untuk Korwil Blora, dan sekaligus ini komunitas peternak murai batu. Sejak kapan ini kalau APBN berdiri di Kabupaten Grobogan? Kalau APBN secara berdirinya itu sebenarnya sudah terbentuk itu dari 2 tahun yang lalu Pak. Gitu.
di Gelora, di Grobogan di, Gelora. di Purwodadi Grobogan dan Blora. Itu terpilih setelah 2 tahun yang lalu, cuma kita masih menginduk ke Karasidenan Pati. Oh gitu ya. Iya, untuk deklarasinya sendiri kita sudah berdiri itu sekitar 4 bulan yang lalu. Gitu ya untuk yang APBN. Berarti kalau APBN ini kan Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Berarti artinya nggak hanya murai batu. Nggak hanya murai batu. Jadi semua. anggota dari APBN tidak hanya peternak murai batu. Betul. Gitu Jadi ya. semua endemik yang ada burung endemik Indonesia terutama yang utama Gitu ya. Selain murai batu apa? mungkin ada kacer, ini lopet tidak karena dia bukan endemik Indonesia. Oh gitu ya. Iya. Jala, terus ada juga pentet. Bahkan pun untuk cucak hijau yang memang sudah bisa menangkar kan itu akan dapat biaya bantuan Dari untuk konservasinya oh gitu ya. dari APBN Oke, pusat. oke. Kalau komunitas peternak murai batu ini artinya spesifik untuk murai batu, untuk Purwodadi Blora ini bisa diceritakan mungkin ini untuk komunitas murai batu termasuk Pak Haji Romli ini sebagai salah satu pembinanya. Mungkin bisa diceritakan nih kenapa memilih spesifik murai batu. Oke. Awal mula memang basic dasar saya juga peternak murai batu. Oh gitu ya. Dengan hobi juga di dunia murai batu sendiri. Kebetulan di komunitas Purwodadi waktu itu belum ada satu komunitas yang menaungi. Gitu ya. Belum ada satu komunitas dan tempat sharing. Sedangkan di murai batu sendiri sebenarnya banyak yang bisa kita gali. Pak tadi mulai beternak murai batu mulai tahun berapa? Saya beternak dari 2005. Wah malah lebih jauh lagi malah lebih lebih senior lagi dengan Pak Haji Romli ya. Ya gitu ya. 2005 ya. Betul, 2005. Motivasinya Motivasi awalnya hanya suka saja, Pak. suka saja. Iya. Artinya itu pekerjaan sampingan, bukan pekerjaan utama. Bukan pekerjaan utama. Pekerjaan utamanya apa waktu itu? Saya di perusahaan IT. Di perusahaan IT. Iya. Kemudian menjadikan ternak murai batu sebagai hobi. Sebagai Bagaimana hobi. bisa diceritakan? Kalau sekarang posisinya masih sampingan atau sudah merupakan? Sekarang pekerjaan tetap. Oh, tetap malah ya begitu ya. Keluar aja ya. Oh, keluar itunya. Oke. Keluar malah. Pekerjaan tetap artinya ternak murai batu itu sangat prospektif. Sangat produktif. Sangat prospektif. Oke, saya boleh cerita mungkin. Pak tadi boleh cerita. Kalau Pak Haji Romli kan juga jatuh bangun ya. Bisa diceritakan 2000 secara singkat 2005 pertama kali beternak itu bagaimana suka duka jatuh bangunnya seperti apa? Ya. 2005 itu awalnya masih hobi suka dan hanya lomba. Mengikuti lomba. Oh, mengikuti lomba. Ya, kebetulan pertama kali itu rumah saya di Semarang. Sudah menangkar? Belum waktu itu. Udah mulai akhir 2005 itu mulai menangkar. Jadi awalnya rumah saya itu di Semarang, daerah Majapahit itu. Di situ ada satu tempat lomba di situ. Nah, saya tertarik ikut lomba. Akhirnya beli satu murai kita rawat. Sama temen Waktu itu beli satu murai berapa? Sepasang ya atau satu saja Satu berapa? jantan. Waktu itu saya beli prestasi itu 2005 sekitar harga 4,5. 4,5 ya. Terus Iya. kemudian Kebetulan sama temen coba deh diternak. oh gitu ya. Kita coba ternak, ya mulai belajar. Alhamdulillah 2005 akhir itu udah mulai berhasil sampai 2006 Maksud dari berhasil itu udah mau produk, Pak. oh gitu ya. Udah mau produk. Mau produk itu bertelur terus kemudian menetas Iya, dan kemudian menghasilkan anak. gitu ya. Sampai kemudian di titik tahun berapa panjenengan merasa ini sangat prospektif dan bisa menjadi mata pencarian gitu. Tahun berapa itu sampai di titik kemudian panjenengan merasakan seperti itu? Sebenarnya di tahun 2010 itu kita sudah merasakan, Pak. Sudah merasakan ya. 2010 itu kita masih ada selingan juga ternak kenari dan lobet. Sebenarnya murai nih yang akan naik gitu. Oh gitu ya. Karena asli endemik Indonesia, satu asli endemik Indonesia. Yang kedua, murai itu ya itu tadi seperti yang dibicarakan Pak Pembina bahwa murai itu hanya bisa diternakan di daerah tropis, maksudnya gitu ya. Indonesia. Gitu. Saya penasaran nih ya. Kira-kira kalau seprospektif apa ya? Artinya semenjanjikan apa murai batu ini menjadikan seseorang itu bisa menggantungkan hidupnya dari murai batu ini Pak Haji Romli. Mungkin Pak Bina ya yang udah jawab. Oh iya, Pak Ketua. Pak Ketua aja Gitu ya. Gitu, Pak. Pak Ketua. Jadi gini, untuk kita ulas lagi nih di dalam komunitas ini, komunitas peternak murai batu kita ada 73 anggota. Oh iya gitu. 73 anggota itu mungkin kita bisa ambil 40%-nya, bahkan 50%-nya itu menggantungkan memang benar-benar dari murai batu itu sendiri Oh gitu ya. untuk pendapatannya. Ya gitu ya. Memang untuk murai batu lebih prospek. Kenapa?
dengan biaya kos yang nggak terlalu besar, apalagi dengan kita melakukan beberapa inovasi-inovasi untuk menekan biaya kos produksi itu dengan hasil yang memang penjualannya yang memang tinggi. Gitu. Pertanyaan yang mendasar, mudah atau sulit untuk peternak murai batu? Mungkin bagi seperti seorang saya yang sejak awal buta terhadap dunia perburungan. Kembali lagi Pak, ke niat untuk belajar. Oh iya, gitu ya. Jadi artinya untuk mereka yang saat ini masih buta pun punya peluang ya. Punya peluang untuk di komunitas. Apalagi ketika dulu mungkin Lapak Tilas dulu sebelum tahun 2005 panjenengan mulai beternak murai batu, waktu itu belum ada komunitas ya. Otomatis Belum ada komunitas. KPMB, Komunitas Peternak Murai Batu, tahun berapa berdiri? Itu berdiri sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, berarti 2018 berarti ya? 2018. Itu otomatis sebelumnya itu enggak ada komunitas. Nggak ada Dengan komunitas. belajar lewat mana waktu itu? Saya waktu itu yaitu Pak, saya cari searching peternak-peternak murai, saya datengin Di mana? Di Kabupaten Grobogan? Jawa Timur, Oh gitu kayak ya? Tuban, gitu di Tuban, Rengel sampai ke Babat, Lamongan. Saya juga belajar ke sana. Jadi misalnya weekend hari Sabtu Minggu saya keluar kota belajar. Oh gitu ya, berarti ada semangat kegigihan untuk mencari. Berarti itu yang menjadi kunci sukses. Boleh tahu mungkin kalau saat ini ada di antara pemirsa BNMED TV yang mungkin tertarik setelah melihat tayangan ini nanti pengen kira-kira modal yang disiapkan apa aja nih? Gini, kalau ternak murai, katakan kita modal awal, mungkin kita yang penting bisa produksi, mungkin kesiapan indukan aja. Indukan siapan sekitar 1 tahun pasang bisa dimulai. Kalau memang sudah produk, mungkin kita akan bantu untuk upgrade-nya. Berarti saat ini relatif lebih mudah ya untuk beternak karena sudah ada komunitas. Iya betul. Di komunitas otomatis tidak pelit ilmu ya, Iya betul. gitu. Mungkin pertanyaannya, apakah kalau seandainya semakin banyak peternak tidak semakin banyak kompetitor? Untuk saat ini di area Purwodadi Blora sendiri untuk permintaan murai batu kita masih kewalahan. Gitu ya. Masih artinya peluang itu masih ada. Peluang Mungkin masih semakin banyak anggota, apakah semakin justru malah semakin tetap menjadikan? insya Allah tetap menjanjikan. Begitu ya, pasarnya maksudnya luas. Pasarnya luas. Yang kedua, kita terapkan juga untuk anggota bahwa kita beternak itu harus punya passion. Mau ke arah mana ternaknya, gitu. Emang ada arah, Betul. berapa arah? Karena gini, untuk murai sendiri, murai batu sendiri itu ada berbagai macam jenis. Mulai dari mungkin kita main warna, ada albino, ada Itu memang jenis atau varian dari murai Varian. batu itu sendiri. Oh, varian dari mana? Iya. Murai batu ya. Begitu kita lari ke lapangan itu ada bahorok, luseu dan sebagainya. Begitu nanti kita lari ke longtel sama, itu longtel sama sendiri ada Sabang untuk lokalnya. Ada murai-murai Singapura yang memang keindahan ekornya yang disajikan. Oh, gitu ya. Kalau Mas Tri sebelum nanti saya ke Pak Haji Romli lagi. Mulai meninggalkan pekerjaan utama dan kemudian beralih ke murni sebagai peternak murai batu tahun berapa? 2020. 2020 ya. Iya, Memutuskan itu. memutuskan. Ya? Sebenarnya dari keluarga udah mendorong dari 3 tahun yang lalu, baru siap secara mental lahir batin dari Di rumah ya. Di rumahnya mana? Gerobogan. Di Grobogan. Berarti Iya. sekarang sudah punya berapa induan ini? Saya total ada 10 induan, 10 pasang. 10 pasang ya, oke. Kalau Pak Haji Romli ini indukannya kayaknya malah semakin banyak ini. Berapa Pak Haji? Kalau indukan ada 50-an ya. Wah, malah lebih besar lagi ini ya. Tapi grade-nya kalah sama yang 10. Oh gitu ya? Iya. Memang ada grade gitu? Iya. Ada. Oh gitu, grade apa bisa diceritakan grade-nya? Ya itu tadi Pak, seperti yang saya ceritakan itu bahwa kalau kita mau ternak kita harus tahu passionnya, mau ke arah mana ternak kita, terus market kita mau ke arah mana. Nah, sekarang bisa diceritakan arah-arah apa aja itu arahnya? Nah, oke. Misalnya seperti di murai batu sendiri itu nanti ada kelasnya long tail sama, kelas ekor panjang. Nah kalau kita ternak di ekor panjang, kita harus tahu marketnya. Ekor panjang itu? Ekor di atas 25 cm. Oh gitu ya? Iya, Oke. itu bahkan pun kita kalau untuk jual anakannya sendiri pun kita start dari harga 15 juta sampai Anakan, 40 juta. Iya, Gitu usia ya. 2 bulan. Terus ada dari arah lagi selain ekor panjang?
Mungkin untuk selain ekor panjang ada ekor tipe-tipe lapangan seperti yang diternak sama Pak Haji Romli ini sendiri. Apa itu? Kalau Murai-murai batu lapangan untuk kontes, untuk oh lomba. gitu ya. Berarti kalau ekor panjang itu bukan untuk kontes. Ada kontesnya sendiri, Kontes ekor khusus ekor. kecantikan. Iya, lebih ke beauty kontes. Oh, beauty kontes. Kalau Iya. seandainya kalau yang ini yang diternak oleh Pak Haji Romli, Kalau Pak Haji Romli lebih ke event-event, jadi cup, event-event nasional. kalau suara itu apa kalau suara? Ya, itu. Kecoan itu. Yang diternak Pak Haji Romli itu sendiri. Oh gitu ya. Harganya juga berbeda ya. Berapa Pak Haji kisarannya kalau anak? Kalau anakan ya variasi untuk anakan yang indukannya prospek bagus gitu kan bisa antara 2 juta sampai 5 juta. Kalau kita nggak Anakan ya? anakan umur 2 bulan. Oh gitu ya. Kalau grade yang miliknya Pak Tri, Iya, kalau di saya itu start saat ini itu untuk lokal kita 9 juta. Untuk semi impor kita ada 15 juta. oh ternyata gitu ya. Jadi untuk ketika seseorang mau menekuni dunia ternak murai batu juga harus arahnya jelas. Iya. Itu berarti artinya ketika seseorang memiliki pikiran atau memiliki keinginan, terbesit keinginan untuk ternak murai batu, dia harus menyelami dulu ya. Nggak Betul. harus tiba-tiba langsung dia jual beli indukan terus enggak ya. Artinya dia harus menyelami dulu. Mental disiapkan juga. Sejauh mana itu mental dan kesiapan pengetahuan itu penting. Sangat penting sekali, Pak. Jadi untuk mental dan pengetahuan tuh, jadi itu nanti akan menentukan ke arah mana kita itu mau ternaknya. Apa yang kita suka? Kita suka lapangan kah untuk lomba-lomba, atau kita memang suka untuk beauty contest, atau kita memang suka keunikannya. Karena di setiap bagian itu sendiri ada harga-harga yang berbeda. Singkat saja, karena nanti saya akan bersama dengan narasumber yang lain, yaitu Mas Budi Santoso ya, beliau bendahara APBN ya, bendahara APBN dan juga Korlap KPMB. Nanti kita akan jalan-jalan ke kandang dan mungkin beliau akan menceritakan. Mungkin singkat saja, atau sulit sih sebenarnya mengurusi ternak murai batu itu, Pak Romli. Kalau ngurusi sih mudah kalau sudah tahu, apalagi kita itu sudah ada asosiasi APBN atau KPMB ya. KPMB, sehingga kita teman-teman itu nggak pelit ilmu. Gitu ya. Kenapa saya gabung di asosiasi tersebut? Karena berangkat awal kita belajar sana ke sini, ternyata yang saya datangin itu ngasih ilmunya itu sepotong-sepotong. Potong-potong ya. Sehingga saya terinspirasi, oh iya, kalau saya di peternak APBN, kalau sudah tahu kalau ada orang pemula yang ingin belajar, monggo kita sama teman-teman mensupport dan memberikan ilmu Gitu ya. seluas-luasnya. Oke. Berarti Pak Haji Romli ini masuk ke KPMB ketika sudah jadi, atau beliau termasuk pendiri? Termasuk pendiri juga. Oh gitu, sama pendiri. Iya. Kenalnya dari mana? Waktu itu undangan Pak Haji Romli waktu itu di Godong, Oh gitu ya. saya sebar undangan ke rencang-rencang peternak Oh gitu ya. untuk ngopi bareng di Godong waktu itu. Di Godong di mana? Di Karanganyar. Oh gitu ya. Oke. Waktu itu ternakan kedua saya. Jadi pertama saya ternak di Semarang, lalu di Godong itu. Kebetulan bisa nggak sih untuk Purwodadi itu ada satu wadah tempat sharing. Oh gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi pengaruh ya, artinya setelah ada komunitas ini sharing ya, artinya sharing. Oke. Terus pemasaran. Iya. Mudah atau sulit untuk pemasarannya? Pak Haji Romli, dan kali ini masing-masing mewakili prototip grid mas beda-beda ya. Untuk yang gridnya Pak Haji Romli mudah nggak, Pak Haji Romli? Sangat mudah sekali, Sangat bahkan mudah. sekarang ini saya juga kurang bahan, bahkan ada yang inden Kewalahan ya. kewalahan. Untuk saat ini saya memenuhi pesanan-pesanan sekarang kok. Dari mana Pak? Pesanan dari Ini Rata-rata? banyak dari Jakarta, oh gitu dari ya. Bekasi, ada dari Bandung juga. Kayak gitu pengirimannya seperti apa Pak? Kebetulan saya kerja di Jakarta, setiap saya pulang saya bawa. Oh gitu ya. Kalau gridnya Pak Tri ini, Iya. kalau gridnya Pak Tri pemasaran di mana? Untuk pemasaran hampir sama Pak, inden Pak. Oh gitu ya. Bahkan pun misalnya kita inden hari ini, mungkin 8 bulan lagi baru dapat. Itu pemasaran lewat mulut ke mulut atau jejaringnya komunitas atau lewat atau sendiri? Ada jejaringnya komunitas juga. Jadi gini, genetis. Jadi kita juga ngolah genetis. Jadi mereka yang ingin mendapatkan genetis dari kita itu rata-rata pada pesan. Jadi kalau saya segmennya sebagian besar adalah peternak juga. Jadi dibeli peternak untuk indukan. Oke gitu ya. Jadi
Nah, sebelum nanti saya akan jalan-jalan, bersama Mas Budi Santoso, saya akan bertanya kira-kira kalau apa resiko lah ya, kan yang namanya berusaha itu ada resikonya. Kira-kira resiko dari kemungkinan gagalnya berapa persen ya? Kalau kita sudah belajar dan kita mengikuti disiplin ilmunya, kita tahu karakter dari induan-induan kita, insya Allah untuk tingkat kegagalannya hanya 30%. 30% ya. Pandemi ini pengaruh nggak Mas penjualan? Tidak pengaruh, Pak. Justru kita semakin meningkat, Oh gitu ya. terutama dari kawasan Jakarta. Permintaan gitu ya. Gitu ya. Malah di saat usaha-usaha yang lain bahkan ada yang kolab, bahkan ada yang omset turun drastis, ini malah enggak ya? Iya, justru peningkatan malah meningkat. Kok bisa? Kok bisa? Gitu. Karena gini, rata-rata orang yang memang saat di pekerjaan dia berada di rumah, karena di rumah saja itu rata-rata mereka cari hiburan. Mungkin di rumah pada cari hiburan, pada piara burung untuk hiburan di rumah. Justru permintaan kita terbesar dari Jakarta. Ya, terakhir saya tanya ini, Berarti kalau orang-orang yang tidak beternak itu beli memang untuk hiburan ya, Iya. Untuk hiburan ya. Apa yang bisa menghibur sih dari seekor burung murai batu? Visual, audio. Oh gitu ya, Iya. visual, audio ya, Iya. enak dilihat begitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini tadi perbincangan saya dengan Pak Haji Romli dan Pak Trinasuka terkait dengan prospek dan bagaimana sekilas tentang pengelolaan dan pemasaran ternak murai batu yang ternyata sangat prospektif. Nah, setelah ini saya akan berjalan-jalan, mungkin juga ditemani oleh beliau-beliau ini, tapi nanti saya akan ada narasumber yang setiap hari beliau memang berkecimpung di dunia ternak murai batu, yaitu Mas Budi Santoso. Mari ikuti saya ya. Oke. Mari Pak. Oke. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di kandang peternakan murai batu miliknya Pak Haji Romli. Dan bersama saya ini adalah Mas Budi Santoso. Mas Budi Santoso ini adalah bendahara Asosiasi Penangkar Burung Nusantara (APBN), dan beliau juga adalah Korlap Komunitas Peternak Murai Batu Purwodadi Blora. Ya, Gitu ya. Jadi nanti beliau ini setiap hari ada mengurusi kandang ya. Berarti sebelum kita masuk nanti lebih jauh, sebenarnya mengurusi ternak murai batu itu mudah atau sulit? Alhamdulillah kita belajar dari awal itu tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit ya. Kebetulan teman-teman itu saat ini saling mendukung. Gitu ya. Ya, karena ada komunitas itu kita sangat terbantu. Oke, kita masuk ya Mas. Oke, kita masuk ya. Oke, kita akan ke kandang. Ini kandang murai batu ya Mas? Ya. Ini murai batu, ada sepasang yang ada di sini ya. Sepasang murai batu. Memang kalau untuk desain kandangnya ada ukurannya nggak Mas? Untuk apa? Untuk harus ukuran segini ada perlu Ya, nggak? untuk efisien dan tidak memakan tempat banyak itu sebetulnya tergantung lokasinya. Lokasi ya. Ukuran berapa Cuman minimal? Yang ideal itu kesininya lebar 90, ke belakangnya 2 meter, tingginya 180. Kalau ini ideal nggak? Ini ideal. Ideal ya. Ya, Berarti ini untuk yang- sepasang ini digunakan untuk sepasang murai batu ya. Ya. Murai batu indukan kayak gini untuk siap menjadi indukan berarti pilih. Ya. Yang berapa usia Kak gitu? Rata-rata sih ada yang pastol itu di usia 8 bulan sampai 10 bulan sudah bisa ditangkap. Jadi artinya kalau misalnya saya pemula mau murai batu indukan ini cari di mana? Di komunitas? Di sini pun bisa kita bantu, di komunitas bisa bantu, Oh, dari gitu ya. APBN Blora bisa bantu. Berarti artinya untuk pertama misalnya sepasang cukup ya? Cukup. Sepasang cukup. Satu pasang ini untuk standar harganya berapa? Ya, ada yang kisaran 5,5, ada Satu yang 6 juta, sepasang satu atau pasang. satu pasang Satu ya? pasang 5,5 juta pun sudah cukup untuk satu. Oh gitu ya, bisa ya. Jadi artinya untuk menangkar bisa ya. Terus kemudian dalam jangka waktu berapa ini setelah seperti ini bisa produksinya? Ini karena di sini kan kita sudah membuat for ya untuk menaikkan birahi. Ya sudah di for 57. Opor itu kan Ya. ya, berarti untuk makanannya sudah disediakan juga dari. Betul, dari kita dari teman-teman komunitas itu sudah mempunyai uji coba dari beberapa macam pakan
akhirnya kita bisa membuat sendiri racikannya untuk membantu teman-teman komunitas kita. Jadi belinya juga di komunitas ya? Ya, Oh, supaya begitu ya. pemula itu tidak kesulitan untuk menaikkan Jadi tirai. makanannya nggak sembarang lagi. Kalau makanannya apa makanannya? Makanan khusus yang sebetulnya tiap hari untuk kontinu ya jangkrik. Oh jangkrik ya. Berarti jangkrik ya. Berarti untuk kontinu jangkrik, tapi untuk menaikkan birahi ada pur khusus yang digunakan untuk. Setelah dimakan pur itu berarti berapa? Bisa berproduksi itu biasanya? Insya Allah dalam penyesuaian 1 bulan, 2 bulan ke depan insya Allah udah bisa Produksi satu sepasang itu dalam jangka waktu setahun kayak gitu bisa berproduksi berapa? kan gini. Murai batu itu kan 1 bulan sekali. Itu setelah produksi lancar itu 1 bulan sekali kita udah bisa. Oh sebulan sekali ya? Oh sebulan sekali bisa berapa telur berapa? Rata-rata 2 sampai 3 Rata-rata 2 sampai 3 telur. yang jadi, artinya yang menetas dan kemudian bisa menjadi anakan. Ya itu nanti tergantung embrionya bagus dan tidaknya. Tapi insya Allah dengan pur 57 itu 3-3-nya insya Allah netasnya bagus. Bagus ya. Ya, embrionya Kalau bagus. terus harga jual untuk anakan yang standar seperti ini berapa Mas? 2,5 juta. 2,5 juta ya. Jadi Harga kita kesana dulu lagi lagi. Ya. Ini kayak ada yang warna-warna lain nggak ya di sini ya? sebetulnya yang saat ini Kok kalau belum kita- kayak gini kok lebih kayaknya lebih sempit lagi ya? ya dengan kita bagi dengan lokasinya Pak. Oh gitu ya. Berarti artinya tidak harus ideal seperti ini pun sudah cukup ya. Bisa. Ini sampai usia sampai kemudian diternakkan seperti ini sampai masa apa ya? Masa tidak berproduksi lagi ada saatnya. Ada. Berarti kalau sudah nggak berproduksi untuk apa? Kita tunggu, dia kan ada murai batu itu ada fase mabung. Itu ganti bulu. Oh gitu? Ya itu rata-rata ya 1 tahun baru mabung. Oh gitu ya rata-rata. Kalau sudah mabung, kalau sudah tidak berproduksi berarti untuk apa? Kita istirahatkan dulu, kita rawat dengan intensif supaya nanti bulunya tumbuh lagi dengan baru, Hah? dengan bagus, baru kita masukkan lagi. Oh bisa produksi lagi. Betul. Oh Bisa, kayak gitu setelah ya. mabung, kita masukkan. Berarti ini memang murai batu itu warnanya kayak gini ya. Ada nggak Ya. warna lain? Kalau yang seperti Mas Tri tadi kan ada katanya ada yang ekor panjang, ini bukan? Bukan, ini masih termasuk untuk lapangan semua. Jadi kalau ekor panjang itu bukan yang ini berarti? Bukan, Oh ada curug, ada. ada lagi. Oh ada lagi ya. Berarti untuk yang peternakan di Haji Romli ini untuk perawatan lebih mudah yang standar ini atau yang untuk yang grade yang tadi yang ekor panjang itu? Kalau perawatan sebetulnya sama Pak. Sama. Oh Ya, gitu cuman ya. kan saat ini yang kita butuhkan untuk memenuhi pasar permintaan itu kan kalau Pak Haji Romli itu saat ini sudah memenuhi pasar di grade yang untuk lapangan. Oh untuk lapangan. Untuk lapangan itu untuk Penikmat orang jantangan-jantangan. gitu ya. Oh, jadi kalau terus makanannya berapa kali sehari Mas untuk 2 ngasih kali. makan? 2 Itu- kali sehari. Langsung taruh di situ gitu ya? Iya. Ada takarannya mungkin satu nggak boleh kebanyakan atau enggak? Rata-rata untuk 2 jangkrik ya 20 rata-rata satu indukan 20 Per setiap pagi dan sore. sehari itu sampai 20 jangkrik ya? Satu untuk dua. Oh 20 Satu jangkrik pasang. untuk 2. Gitu ya. Oke. Iya. 15 sampai 20 jangkrik cukup. Nggak ada mandi itu nggak ada ya perawatan? Oh sudah ada. Di situ disediakan air untuk mandi. Oke. Oke ya. Jadi seperti itu. Mungkin ada jenis perawatan lain Mas yang mungkin yang bisa Ya, ada Panjenengan yang- ceritakan. Yang spesifik itu nggak ada ya? Ya, Nggak ada ya. Ini kayak gini penyakitnya apa kalau untuk burung-burung seperti ini ya? karena di sini kan kita tidak bisa membersihkan kandang setiap hari. Jadi kita penyakit itu dihasilkan dari bakteri yang ada di kotorannya itu. Cuman alhamdulillah kita sudah bisa mengatasi dari kotoran itu. Dengan Jadi cara kita menciptakan satu bakteri yang namanya BPK. Itu bakteri penghancur kotoran. Jadi dia akan membersihkan kotoran secara alami. secara alami, Oh gitu. tanpa mengganggu burungnya itu. Terus Kita tinggal semprotkan saja. penyakit apa lagi kira-kira selain itu yang mungkin yang mengganggu pertumbuhan dari burung? Saya rasa selain bakteri yang ada di kotoran, saya rasa tidak ada, hanya Tidak ada. bisa Kalau cuaca? faktor alam Cuaca. Kalau cuaca apa bisa mempengaruhi pertumbuhan burung? Saat pergantian musim Pak. Oh gitu ya. Iya, dari musim hujan ke musim panas, kemarau. Ya apalagi saat
bediding itu musim Ya, bediding. Nah, itu. Lihat, selama ini yang sudah terjadi Mi, di peternakan ini yang sudah sekitar hampir 5 tahunan ya, Iya. yang dihadap pernah nggak tiba-tiba mati banyak gitu nggak? Ada, pernah. Pernah terjadi. Sampai berapa pasang mungkin yang mati? Pernah waktu itu yang punya saya itu 4 pasang. Kompat, jadi artinya nggak terlalu banyak ya. Nggak. Mas Budi, saya tanya ini, katanya untuk komunitas ya, Murai Batu KPMB ya, komunitas penangkar murai batu itu kabarnya ada program untuk santri ya, satu pesantren satu penangkar, mungkin bisa diceritakan ini. Oh ya, alhamdulillah sekalian mohon doa restunya ya. Oke. Gini, saat kita kebetulan ada acara di pondok pesantren Iya. dan itu sebetulnya sederhana. Saat kita melihat santri itu sebetulnya mereka itu perlu hiburan atau edukasi. Tidak setiap hari melihat kitab, hafalan ya. Dan kita hanya ingin santri itu punya refreshing tanpa keluar dari pondok. Tanpa keluar dari pondok, sekaligus juga mengajari mereka berwirausaha. Ya, Ya. Terus akhirnya? kita bikin penangkaran murai di dalam kawasan pondok. Iya. Di Itu dalam ya. kawasan pondok. Itu tujuannya adalah untuk hiburan sekaligus mengajari santri ya. Di samping itu suatu saat hasilnya itu bisa dimanfaatkan untuk Pesantren. pesantren itu Untuk sendiri. pesantren. Yang sudah dilakukan di mana, Mas? Di Pondok Angkruk Fadlul Wahid. Iya, di Alhamdulillah, Pondok Pesantren Fadlul Wahid. Kok bisa sampai ke Fadlul Wahid sebagai proyek awal? Bisa diceritakan? kebetulan Yain Dalem itu sangat antusias. Oh gitu ya. Ya. Maka dari itu kita dan teman-teman itu merencanakan di situ. Sudah? Ini sudah sudah. berjalan sampai titik mana? Sampai mana? Saat ini dalam pembangunan baru lagi, perluasan. Untuk atau untuk kandangnya? Ya, Oke. untuk lokasinya itu sudah ditambahkan lagi di area dalam pondok dengan area seluas 14 sampai 2 kali 20 meter. Ada berapa induan di sana? Yang ada yang sudah saat ini 3 pasang. 3 pasang. Oke. Ya. Kita bangun lagi itu saat ini dalam proses pembangunan 16 kandang. 16 kandang berarti 16 pasang nanti itu ya. Betul. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan sukses ya Mas Budi ya. Amin, 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 Ya, amin. ya, saya mungkin ke Mas, ke setelah bertelur nih. Bertelurnya di mana, Mas? Ah, ini di sini, Pak. Oh iya. Jadi, Oh gitu ya, ada di sini Iya. ya. Oke, di setting ya gitu ya. Ya, di setting. nah, ini. Oh, di setting. Setelah bertelur misalnya 3 terus di kemanaan telurnya? Enggak, dia pasti dengan naluri Indo, dia akan menjaga Mengerami. ya, Mengerami. Dalam jangka waktu berapa biasanya kemudian 12 hari. 12 hari Terhitung dari nelur. terhitung dari terus kemudian menetas ya. Ya, Setelah menetas usia 7 hari baru kita panen. Kita masukkan ke inkubator. Oh, gitu ya? Ya, untuk perawatan lebih lanjut. Ada juga yang dilolos sama Indo, cuman kan prosesnya agak panjang. agak panjang ya. Untuk menghasilkan telur lagi itu kan agak panjang. Berarti kalau seandainya dalam usia 7 hari kemudian diambil, Betul. masukkan di inkubator, ketika perawatan ngasih makan itu tetap di inkubator atau dikeluarkan? Masih di top di Di inkubator ya. Ada makannya juga sama 3 hari sekali kah? Enggak, itu masih 1,5 jam sampai berkesinambungan 1 jam. Oh gitu ya. Berarti kalau seandainya seorang peternak itu harus fokus di situ. Enggak juga sebetulnya, Pak. Dan juga kalian itu kalau masih itu kalau 1 jam 1 Itu jam hanya saat kita mau di usia 7 hari itu aja. Karena di sini kan sudah terbiasa hidupnya. oh Nah, gitu. kita nanti tinggal menyesuaikan dengan pola kita. Hmm, Sehari setelah kita ambil itu betul-betul intensif. Tapi setelah itu kan sehari toh? ya Oh gitu, sehari toh intensif, setelah itu kita tinggal atur menunya kan mengikuti dengan kita. ritme kita ya. Sehari biasanya berapa? 4 kali. 4 kali. Dan kemudian sejak dari kemudian 7 hari kita ambil itu, kemudian siap dijual itu pada usia berapa? 2 bulan bisa dijual. Kalau untuk yang standar ini dengan kisaran harga 2 juta. 2 juta minimal ya. Kalau di 2 juta. Kalau Pak Haji Romli punya 50 indukan, 1 bulan per induk 2 berarti ada 100. Gitu ya. Ya, Berarti ada 100 logika ya, Ya, atau 100. tapi jangan dihitung pakai matematika lo ya. Iya, artinya intinya kan ini hitung-hitungan kasar, Mas. Ya. Jadi kalau orang mau lihat penghasilan dari murai batu itu kan dari situ. Kalau misalnya indukan ada 100,
50 ya, 50 dan kemudian per induk setiap bulan ada 2 dan 2 kali 50 berarti 100, berarti kan tinggal ngalikan ya, 100 kali 2 juta. Biasa bisa mencapai 200-an juta. Itu kalau seandainya semuanya bertelur seperti itu. Dan artinya ternyata teman-teman sekalian memang ternak murai batu ini memang sangat prospektif. Mungkin pengalaman jenengan pernah sebelum ini pernah nggak Mas Puji peternak murai batu selain murai batu? Alhamdulillah selama ini saya jatuh cinta pertama ya Di murai batu ya jatuh. Belum pernah. Oh benar, belum paling di dunia. Dan sekarang saya tanya nih, ini kan sepasang nih, satu kandang sepasang, katanya bisa poligami juga, artinya satu jantan 2 betina satu kandang bisa. Bisa. Caranya kandangnya, setting kandangnya seperti gimana? Setting kandangnya beda. Yang ini di sini ada pintunya. Jadi setelah dari sini kita bisa langsung larikan burung jantannya ke betina yang satu. Dia naluri sendiri melari atau kita larikan? Ada karakter burung yang sudah bisa dengan sendirinya merayu betina yang sedang dirayu bisa. Oh gitu ya. Kadang kita bisa Kebiasaan ya, artinya. biasakan supaya. Oh gitu ya. Jadi artinya kalau burung merpati itu terkenal dengan kesetiaannya, tapi kalau burung murai batu sangat mungkin berpoligami ya, begitu ya. Orangnya enggak. Oh, orangnya enggak. Kalau sayangnya sudah sukses kan mungkin enggak ya? Belum. Kalau belum berarti punya potensi. Enggak, nanti habis siaran ini langsung diganti sama. Jadi itu ya teman-teman sekalian terkait dengan itu ya. Jadi kalau ini Pak Haji Romli punya 50 pasang. Misalnya sudah 2 bulan anakan sudah bisa dijual. Selama ini 2 bulan itu atau ada waktu jeda rentang waktu lain, misalnya 3 bulan 4 bulan baru laku? Ya, ada kadang permintaan saat ini kan betul-betul berubahnya. Oh gitu ya? Ya, saat ini kurang kita tahu. Kurang ya. Berarti kalau saya beli anakan yang usia 2 bulan, berarti saya harus masih intensif memelihara dong? Betul ya. Berarti kalau saya beli, Pak, saya pesan yang usia 5 bulan, 6 bulan nggak bisa? Nggak bisa ya, Masya Allah. Gitu luar biasa ya murai batu. Tapi kalau induan, saya beli induan gimana? Saat ini harus pesan dulu. Harus pesan dulu Indian ya? Indian. Gitu ya. Teman-teman sekalian, ini tadi perbincangan saya dengan Mas Budi Santoso bagaimana merawat dan mengurus sehari-hari tentang murai batu ya. Ternyata sesungguhnya ya mudah dengan dasar ilmu pengetahuan seseorang bisa beternak murai batu dan perspektifnya sangat panjang. Ini saya mau tanya terakhir nih, modal. Kalau sepasang kan berarti kebutuhan saya kan hanya kandang dan indukan dan kemudian pakan. Pakan untuk jangkrik itu mudah nggak? Mudah ya. Mudah banget, artinya banyak yang beli ya, dan komunitas bisa memfasilitasi. Begitu ya Mas. Terima kasih Mas Puji atas informasinya, informasi yang berharga terkait dengan ternak murai batu. Teman-teman sekalian, demikian perbincangan saya terkait dengan bagaimana peluang dan prospek ternak murai batu. Sampai jumpa di Kopi Inspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas. Ya, oke.